Untuk belajar di pelataran sehat ya, di LMS, kamu tentu harus memiliki akun sehat SDMK, kemudian memilih menu pelataran sehat tadi ya. Kali ini kita coba masuk menggunakan satu set SDMK kita. Nah, seperti itu, klik saja. Nanti kembali diarahkan ke beranda satu sehatnya, klik lagi pelataran sehatnya, baru cek pembelajaran. Nah, biasanya akan otomatis masuk ke akun LMS kita atau pelataran sehat kita. Di bagian ini langsung muncul ya jadwal pelatihannya, tapi kita cek aja pembelajaran ya, klik bagian pembelajaran yang di atas itu, menu paling atas. Nanti bisa cari-cari yang mana kita pengen ikuti ya. Nah, usahakan cari yang gratis dan sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Kadang-kadang kalau kita daftar yang tidak sesuai profesi itu bisa ditolak sama adminnya, sehingga SKP-nya tidak dapat kita gunakan. Sekali lagi, SKP ini perlu kita ketahui bahwa itu hanya dari satu sumber, yaitu Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara SKP setiap profesi kesehatannya, karena cuma satu saja, yaitu SKP dari Kementerian Kesehatan. Nah, setelah kita mendapatkan yang kita mau ya, artinya yang kita inginkan untuk ikuti, kita tinggal klik saja bagian detailnya. Tadi kan kita cari yang gratisan, itu ada gratis tuh. Lalu kita lihat pada bagian bawah ya, siapa-siapa yang bisa masuk. Nah, di sini target sudah kelihatan. Ada dokter, ada perawat, apoteker, dan lain-lain, itu di sana sebutkan. Berarti kita bisa ikut karena kita perawat ya misalnya. Nah, klik aja tombol minta aksesnya. Silakan konfirmasi. Ternyata ini kita harus konfirmasi. Tekan saya tombol iya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini setelah masuk pada bagian minta akses tadi, kita bisa klik bagian detail webinarnya. Di pengumuman kelihatan ya bahwa sudah ada PIC-nya atau CP-nya yang kita bisa kontak. Itu ada tuh Retno 0822 9894 7888. Nah, itu kita bisa bisa hubungi dia gitu ya untuk minta terdaftar di webinar ini. Nah, kita juga bisa langsung saja setelah berhasil, misalnya kita tambahkan kontaknya ke WhatsApp kita, langsung kita hubungi saja yang bersangkutan, bisa di WA saja gini ya. Misalnya kita mau daftar ini, atau kirimkan aja ininya, kirimkan aja brosurnya bahwa kita daftar yang ini. Karena pesertanya banyak nih, berapa ratus tuh, itu masih kosong pendaftarnya, jadi kita bisa ajukan. Ini diselenggarakan oleh Perdatin ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia atau Perdatin. Lihat bahwa itu ada 5,3 JPL dan 5 SKP yang kita bisa dapatkan dari kegiatan tersebut. Nah, kita bisa cek ke bawah tentang webinarnya. Kemudian di paling bawah tuh ada nih nomor kontak penyedia webinar. Klik saja, akan terhubung langsung dengan WhatsApp web ya. Kemudian setelah kita itu ada tuh. Nah, lanjut aja ya. Nanti setelah kita berhasil, nanti kita bisa cek-cek aja ke bagian bawahnya, ini materi-materinya kita bisa lihat. Juga kita bisa, nanti kita bisa dapatkan materinya kalau kita sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi pastikan kita masuk dulu ke dalam list daftar mereka, peserta dari kegiatan ini ya. Tentu yang tadi kita hubungi kontak personnya tadi ya, supaya kita bisa terdaftar. Lalu kemudian kalau kita sambil menunggu ini, kita bisa cari-cari yang lain, nggak bisa ya. Jadi kita bisa cari lagi webinar lain yang misalnya kita maunya webinar aja, nggak bisa offline karena kita mungkin butuh SKP-nya saja. Nah, ini kita tinggal cari saja. Nah, di bagian kita keluar lagi bisa ya, misalnya pelataran sehat, kembali lagi, kemudian masuk lagi gitu ya. Nah, ini bisa aja nih log out, kemudian login lagi untuk ngecek lagi ya, kalau kita kesulitan misalnya. Kita bisa filter, kemudian kita pilih webinar, maka akan muncul seluruh kegiatan yang sifatnya webinar. Kita tinggal pilih mana yang kita inginkan ikut. Karena di sini banyak banget pilihannya ya.
Nanti kita harus cermat yang mana yang berbayar, mana yang gratis. Kalau gratis kita tinggal klik saja. Itu ada tuh ya gratis ya. Kelihatan kan berbayar warna merah, gratis warna biru ya. Biru apa hijau itu? Biru ya. Yang penting kita bisa pilih, misalnya kita mau lihat yang lainnya bisa. Nah, ini contoh yang webinar yang gratisan. Ini kita lihat kegiatannya sudah selesai sepertinya. 17 April 2025. Jadi ini sudah tanggal 21 April ya. Jadi kemungkinan kita tidak bisa ikut ini kegiatan karena sudah lewat ya. Nah, itu lihat bahwa tanggal pelaksanaannya 17 sampai 18 April dan kita tidak bisa ikut. Biasanya ini sih dikunci ya. Jadi kita tidak bisa mendaftar. Nah, ini sudah saya pernah coba minta akses. Mungkin pada saat kegiatan tersebut saya tidak sempat ikut, akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Ini karena ini gratis. Biasanya kita juga kadang-kadang diminta untuk tadi ya, untuk kontak PIC-nya. Oke ya teman-teman ya, jadi silakan saja cari lagi yang lainnya. Misalnya kita mau cari webinar yang lain seperti tadi ya, caranya juga sama saja. Nah, SKP ini kita bisa kumpulkan sebanyak yang kita mau ya. Yang gratis-gratis semua juga silahkan. Yang penting itu kita hanya boleh memilih satu kegiatan itu dalam satu waktu. Kalau kita daftar banyak-banyak nggak apa-apa, tapi ketika kita ikut kegiatannya kita hanya bisa ikut satu saja pada saat itu ya, nggak bisa bersamaan waktunya, nggak bisa ya, karena kita harus mengikuti kegiatan itu sampai selesai. Biasanya akan ada absen yang harus diisi, kemudian ada waktu yang sudah disediakan untuk kita ikut pretest misalnya dan seterusnya. Itu kan nanti dinilai sama IT-nya ya, apa kita mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Karena memang sistem pelataran set ini tidak memungkinkan kita nitip ya seperti dulu kan. Kalau dulu kan kita sering nitip ikut, nanti dapat sertifikat SKP-nya ya, orangnya tidak perlu belajar, tapi cukup menitipkan saja ya, bayar gitu kan. Nah, sekarang itu agak sulit ya, karena kita harus menggunakan ini pelataran set ini, walaupun masih banyak yang bisa menggunakan cara-cara yang jelas salah ya, dan itu berdosa ya. Misalnya manfaatkan joki ya dan lain-lain ya. Kalau orang terbiasa mencari duit dengan cara ini, biasanya gampang saja dia lakukan apapun ya. Nah, kalau kita cek di bagian pembelajaran itu ada pembelajaran saya misalnya, itu ada bagian atas itu ada minta akses, belum dimulai, sedang berjalan, selesai. Kita cek aja satu-satu. Nah, ini saya terdaftar di pelatihan pelayanan prima ya, soft skill, karena ini biasanya internal saja. Saya terdaftar, jumlahnya 5 SKP, 33 JPL, jadi 4 harian ya. Mulai belajar ini belum ya. Ini karena saya sudah terdaftar di pelatihan ini dan saya tinggal belajar, karena mulainya tanggal 21 April ya, hari ini ya. Cuman ini kan masih jam setengah 6 pagi ya, belum biasanya jam 8 baru buka, itu ada jadwalnya. Nah, ini kalau saya mengikuti sampai selesai dan saya bisa mendapatkan SKP-nya ya. Lalu di bagian sebelahnya sedang berjalan, ini belum karena saya masih dalam tahap belum dimulai. Kemudian, nah ini yang selesai. Nah, di sini kelihatan kegiatan apa saja yang sudah saya selesaikan di pelataran sehat ya. Nah, sudah ada lulusnya, itu keterangannya lulus, kemudian ada sertifikatnya yang tinggal saya download kalau saya mau gitu ya. Tapi sekarang tidak usah ya, tidak perlu di download sertifikat tersebut karena kita tinggal melihat saja. Ini kalau yang ditolak ya, atau bahasanya itu tidak dilanjutkan gitu ya. Karena biasanya bisa jadi karena ini ya, bisa cek ya, kenapa alasannya itu, bisa karena saya sudah lewat, nggak bisa lagi sudah ya. Kita cek SKP kita. Nah, ini ya, bahwa jumlah SKP saya sekian, kemudian kenapa jumlahnya masih minim dan masih kurang, saya harus mengumpulkan sampai cukup ya, baru bisa memperpanjang SIP saya. Kalau kayak update SKP-nya, kelihatan bahwa di sini jumlah SKP saya tidak sesuai dengan yang saya dapatkan ya, misalnya 35 SKP, saya sinkron lagi nggak bisa juga tab ini, karena periodenya sudah ya, SIP saya sudah mati. Jadi yang dihitung hanya periode SIP tersebut, sementara yang sedang saya jalankan ini tidak bisa saya dapatkan. Jadi ya sudah, lengkapi dengan yang kegiatan yang lain. Oke, terima kasih.